Bulan suci Ramadan menjadi momentum umat Islam meraih hidayah dan ridho ilahi. Tak terkecuali pemirsa warga binaan di Lapas Perempuan Sukun Kota Malang. Di bulan suci ini mereka menggelar tadarus Al-Quran selama 4 jam dan bisa khatam Al-Quran 2 hingga 3 kali setiap hari. Ada yang berbeda di Lapas Perempuan kelas 2A Sukun Kota Malang di bulan Ramadan ini. Sayup-sayup terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari balik tembok dan gerbang yang terkunci rapat. Bagi mayoritas warga binaan ini dulu beribadah menjadi hal yang jarang dilakukan. Mulai alasan kesibukan hingga terlalu fokus pada urusan duniawi. Kini berada di balik jeruji besi menyadarkan mereka bahwa mendekatkan diri pada Tuhan sangat mereka butuhkan. Saya sudah 6 kali lebaran di sini. Sebelumnya kalau di luar saya tidak pernah bisa mengaji, saya tidak pernah tahu bacaan Al-Quran. Selama saya di sini, saya bisa belajar Al-Quran, belajar mengaji. Selama bulan Ramadan ini sebanyak 61 warga binaan memilih menghabiskan waktunya untuk mengaji Al-Quran bersama-sama. Dalam sehari mereka melakukan tadarus selama 4 jam dan bisa khatam Al-Quran 2 hingga 3 kali sehari. Ikuti tadarus setiap harinya ada 61 orang. Yang lainnya sih di kamar masing-masing mereka juga banyak yang melakukan tadarus. Sama alhamdulillah setiap harinya bisa khatam sampai 2 sampai 3 kali. Membaca Al-Quran diakui ampuh sebagai obat hati, menumbuhkan ketenangan diri selama jauh dari keluarga. Saya merasakan secara pribadi maupun teman-teman yang lain banyak sekali manfaat, banyak sekali perubahan, dan yang lebih penting lagi kebersamaan kami sesama nabi juga lebih ada silaturahmi yang lebih dekat. Pihak lapas mengakui kegiatan tadarus Al-Quran berdampak baik pada perilaku warga binaan. Mereka menjadi lebih patuh pada aturan, lebih disiplin dan lebih peduli satu sama lain. 1 juz 1 hari merupakan program yang dilakukan Lapas Kelas 2 Muara Enim saat bulan Ramadan terhadap warga binaan. Kegiatan ini bertujuan agar warga binaan memiliki bekal pada saat kembali ke masyarakat. Berbagai kegiatan diberikan kepada warga binaan permasyarakatan di lingkungan Lapas Kelas 2 Muara Enim, Sumatera Selatan. Salah satunya adalah pengajian Al-Quran dengan menyelesaikan 1 juz dalam 1 hari. Kegiatan yang dilakukan di pagi, sore, dan malam hari ini bertujuan selain untuk memberikan bekal secara batin dan modal warga binaan kembali ke masyarakat, serta berharap bisa ditularkan kepada orang terdekat. Program One Day One Juz kita laksanakan setiap hari. Nah, seperti hari ini, kita perhatikan ini paling tidak kita harus menyelesaikan 1 juz. Untuk sehingga nanti pada saat selesai daripada Ramadan ini, anak-anak sudah khatam Al-Quran. Antusias warga binaan yang ikut pun terlihat dalam kegiatan keagamaan ini. Siang sampai malam. Motivasi kita ikut tadarusan ini gimana, Kak? Motivasinya biar lebih lancar baca Al-Quran, mendapatkan amal. Ada Al-Quran, kalau sekarang lagi jalan juz kelima. Juz kelima. Dari awal ketiga. Kegembiraan nampak terlihat dari para warga binaan yang mengikuti kegiatan. Selain bisa beribadah dengan khusyuk dan fokus, mereka juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru mengenai agama, khususnya membaca kitab suci Al-Quran. Narapidana di Lapas Purwodadi kini mengisi waktu dengan menimba ilmu agama. Narapidana belajar sholat hingga membaca Al-Quran. Bahak, salah satu napi, sudah menyelesaikan bacaan sebanyak 25 juz. Penjara memang dikenal sebagai tempat hukuman orang-orang yang melakukan tindak pidana. Di dalam Lapas Purwodadi, Gerobokan, Jawa Tengah, penjara tidak hanya dijadikan hukuman, namun juga tempat untuk menimba ilmu agama sehingga para napi bisa insyaf dan bertobat. Dengan bantuan para ulama dan ustadz, para napi dibimbing dan dibina untuk menjadi seorang muslim yang taat. Napi diajarkan sholat, mengaji dan belajar untuk saling peduli dan tolong-menolong.
Salah satunya Hairudin, napi narkoba asal Bogor yang sudah menjalani masa tahanan selama 9 tahun pun kini rutin mengikuti pembinaan dari pemuka agama yang mengajar. Meski baru 4 tahun berada di lapas Purwodadi, pria berusia 43 tahun ini mengaku menemukan jati dirinya di sini. Sebelumnya selama 5 tahun ditahan di lapas Bogor, jiwanya masih memberontak. Namun kini Hairudin mengaku belajar sholat dan membaca Al-Quran butuh waktu 1 tahun hingga bisa lancar. Kini ia telah menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 25 juz. Kita selalu teringat sama orang tua, khususnya ibu ya, masih ada. Terus Bapak sendiri mulai tergerak untuk mendalami agama ini sejak kapan? Sejak saya dipindah di lapas Purwodadi ini, Pak. Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak karuan hidup saya, Pak. Sudah tahu hafal sholat dan tahu baca Al-Quran? Sebelum saya di lapas ini saya belum hafal bacaan sholat, apalagi baca Quran. Setelah saya berada di sini, alhamdulillah itu semua. Hal yang sama juga dialami Aryo, yang mengaku mendapat hidayah saat mengikuti kegiatan yang dilakukan di dalam lapas. Ya dapat hidayah lah, hikmahnya saya dapat di sini. Memang sebelumnya juga sering melakukan ibadah? Enggak, di luar enggak, Pak. Enggak ya? Saya baru bisa ngelakuin di sini, Pak. Tapi bisa untuk melafalkan Quran atau mempraktikkan? Bisa. Saya udah dapat 5 juz, alhamdulillah. Selama bulan Ramadan, para napi juga diberikan keleluasaan untuk bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga melalui internet dan wartel lapas secara gratis. Meski tidak bisa bertemu langsung, namun para napi mengaku senang bisa berkomunikasi dengan keluarganya via internet. Kita tempatkan sesuai pembinaan-pembinaan yang ada di sini, jadi bisa sesuai dengan apa yang mereka istilahnya punya bakat apa, punya minat apa, kita bisa sesuaikan dengan pembinaan yang ada di sini. Termasuk untuk pembinaan rohani sendiri? Termasuk pembinaan rohani. Jadi ada kita klasifikasikan di sini kan ada pondok pesantren juga. Jadi kita klasifikasikan mana yang dia sudah mampu, nanti kita angkat sebagai pendamping. Dengan bekal ilmu agama diharapkan napi bisa menjalankan hidup dengan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pemirsa, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Masa kelam sudah dilewati dan menjadikan kesalahan yang diperbuat sebagai pelajaran. Semoga sejumlah kisah yang tadi kami tayangkan untuk Anda ini menjadi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Realitas segera kembali dengan informasi seorang paman tega ruda paksa dan membunuh keponakannya usai jeda.